Ketika kaum muslimin berangkat dalam kondisi hanya membawa pedang, intelijennya Quraisy sudah mencium, kemudian mereka bersiap. Rasulullah menawari, nah ini gimana menurut kalian? Kalian cenderung membela kerabat kalian atau menghabisi mereka sekalian? Mereka sekarang dalam kondisi lemah. Ini sebenarnya ya, walaupun kita cuma bawa pedang, kalau kita mau ngelumat orang Mekah itu bisa. Mereka sekarang dalam kondisi tidak berdaya karena mereka habis rugi besar. Perang Ahzab itu kerugiannya nggak bisa dipulihkan setahun 2 tahun, 4 tahun atau 5 tahun mungkin belum tentu kelar itu. Kerugian sebab perang Ahzab secara ekonomi itu tidak mudah dipulihkan, tidak bisa setahun selesai. Wah ini kan Ahzab tahun ke-5, Rasulullah datang tahun ke-6. Quraisy bukan dalam kondisi siap perang. Orang-orang kuatnya tinggal sedikit dan mental mereka pun down. Ketika ditawari, ya, Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian akan memerangi kerabat kalian sendiri ketika kita datang ke Mekah dan mereka menyerang kita duluan? Ya. Niatnya Rasulullah mau umroh, tapi nanti kalau orang Quraisy bereaksi berlebihan ingin menyerang Rasulullah, Rasulullah nawari para sahabat, gimana kalau kita perang? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang kita tahu, kita datang mau melaksanakan umroh. Kita datang bukan untuk memerangi seseorang, tapi semua sahabat bilang, tapi kalau mereka menghalangi kita masuk, maka kita akan memerangi mereka. Mentalnya para sahabat, mental lagi di atas angin. Menang perang terus sih. Dulu perang Badar 300 sudah menang, ini 1400. Toh. Badar itu dalam kondisi takut, musuh merasa kuat. Sekarang musuh takut, kita yang merasa kuat. Secara hitung-hitungan matematis, kaum muslimin jauh lebih unggul walaupun hanya membawa pedang ketika itu. Secara mental minimal. Kalau secara jumlah orang Quraisy masih sekitar 2000-an orang lah. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan keyakinan para sahabatnya untuk siap perang, kalau gitu ayo kita lanjutkan. Ini beliau mengatakan ini ketika masih ada di daerah yang namanya Usfan ya. Jadi dari Madinah, beliau tidak lewat jalur biasa. Ini kalau kalian lihat petanya, Rasulullah itu melipir lewat laut, lewat pinggir. Ini sampai beliau di Asfan ini. Melipir beliau. Enggak lewat jalur biasa ya. Tapi melipir. Lewat pesisir pantai. Jadi kayak gitu. Nah, ketika orang-orang Quraisy sudah fix nih orang muslim mau ke sini, mereka berupaya dengan berbagai cara supaya Ali tidak ngantuk. Mereka melakukan strategi-strategi supaya Ali tidak ngantuk. Maksudku supaya Rasulullah SAW tidak memasuki Mekah. Seandainya Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan berbagai macam kondisinya, itu buah si malakama bagi orang Quraisy. Menang berarti orang Quraisy malu. Kalau orang muslim menang berarti orang Quraisy memalukan, kekalahan telak, hina di kandangnya sendiri. Kalau orang muslim kalah, ya Allah, mana mungkin orang Quraisy itu memerangi saudaranya sendiri di tanah haram. Kalau perang, kalau umroh, kalau mereka menerima kaum muslimin umroh berarti mereka mengakui kedaulatan kaum muslimin. Kalau nolak tidak boleh masuk Masjidil Haram, memang Masjidil Haram punya lo. Apa toh? Sangel orang kurasa judek iki piye iki ndak ada opsi yang baik. Hasil rapat Darun Nadwah itu ndak keluar keputusan yang baik. Akhirnya dikirimlah Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam kan, baru masuk Islam tahun ke-7. Masuk Islamnya Khalid itu setelah Khaybar, sebelum perang Mu'tah. Karena dia jadi komandan di perang Mu'tah. Maka
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ini menghindari kabilah-kabilah supaya tidak terjadi benturan-benturan, kemudian beliau membaca juga intelnya, beliau juga membaca gerakan orang Quraisy, sehingga beliau mengambil jalur itu untuk menghindari peperangan karena memang niatnya bukan perang, niatnya itu adalah umroh. Sampai di satu tempat, ya, ketika orang Quraisy tiba di Dzituwa, ada sekitar 200 orang Quraisy pasukan berkuda yang dipimpin Khalid, niatnya untuk membantai kaum muslimin, minimal menghalangi. Ketika itu sholat duhur, Rasulullah SAW sholat. Khalid melihat Rasulullah dan kaum muslimin itu sholat. Waktu itu bisa aja Khalid membantai orang-orang muslim ketika sholat. Tapi kan Khalid itu kan seorang komandan militer yang jitu. Oh, ini mereka kok sholat santuy-santuy kayak gini. Jangan-jangan ada pasukan backup. Pas kita nyerang ternyata kita dibantai. Itu cuma pancingan, ya kan. Khalid kan otak militernya geraknya gitu. Wah, akhirnya dicek pasukan, suruh nyebar. Nyari ini ada tenaga bantuannya enggak? Balik, enggak ada. Jarak sekian udah kami cek, enggak ada. Di akhir kalau kayak gitu nanti waktu sholat berikutnya kita bantai mereka. Ternyata pada waktu sholat asar Allah memerintahkan Rasulullah untuk sholat khauf. Jadi separuh sholat separuh jogo. Khalid mikir, ini bukan orang biasa ini. Ini nabi, ini wahyu ini. Khalid sebagai sang panglima militer, Khalid itu levelnya luar biasa. 200 orang intel itu enggak ketahuan. Ini 200 orang enggak ketahuan. Yang ngasih tahu itu adalah Allah. Dah kau sholat khauf. Ya, sholat khauf. Khalid, wah ini enggak bener nih. Enggak bener nih. Ini orang muslim ini dapat bimbingan dari langit, makanya Khalid menyurutkan niatnya untuk memerangi kaum muslimin, karena ketika itu juga dia mendapatkan hidayah sebenarnya. Cuman eksekusi dari hidayahnya mungkin tidak saat itu. Dia berproses untuk meyakinkan diri, karena ada orang yang sekarang sudah dapat hidayah itu belum tentu bisa melaksanakan hidayah itu sekarang. Dia masih harus berperang melawan hawa nafsunya. Makanya kalau ada teman antum sedang berproses dirinya untuk mendapatkan hidayah, antum jangan paksa, karena bisa jadi hasilnya tidak lebih baik. Nah, Rasulullah SAW lalu mengalihkan jalurnya, ya, mengalihkan jalurnya supaya tidak terjadi bentrok dengan siapapun, karena niatnya damai, karena niatnya umroh. Jadi beliau melewati celah-celah gunung, melewati daerah Al-Habsi menuju Saniyatul Muror. Kemudian beliau turun ke daerah yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah itu satu daerah yang paling dekat dengan Mekah di sisi barat. Ya, di sisi barat Mekah ini antum bisa lihat. Ini Mekah. Ini Hudaybiyah sih, deket banget. Baratnya Mekah. Nah, ini kan perjalanan Maknyik tekan. Maknyik tekan. Tapi beliau berhenti di situ. Berhenti di situ. Nunggu reaksinya orang Quraisy. Rasulullah tidak ingin langsung datang, karena kalau langsung datang orang-orang Quraisy terpancing emosi, maka mereka akan melakukan perlawanan. Tapi Rasulullah lebih milih berhenti dulu di Hudaybiyah, memastikan statusnya, menjelaskan kepada Quraisy, "Hei, kami ini mau umroh bukan mau perang. Tapi kalau kau berani perang, ayo." Keren kan? Niat kami itu damai, bos. Tapi kami kalau mau perang, ayo. Para sahabat-sahabat itu 1.400 orang ini orang doyan mati. Bukan pengecut-pengecut. Ini keselamatan Rasulullah itu harganya mahal. 6 orang di antara kami mati pun tidak ada masalah. Inilah orang-orang yang terdidik dengan sirah. Hatinya itu hidup. Tahu akhlak, punya mental. Orang yang terdidik dengan sirah itu. Apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, tapi apa yang mereka lakukan itu menginspirasi dan terinspirasi dari itu. Jadi ayo alaihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di Saniatul Muror tadi untanya Rasulullah SAW menderum. Rasulullah tidak bilang sama sahabat ya, kalau nanti mereka merangi kita perangi. Para sahabat udah yes, udah semangat perang mereka juga. Kami mau umroh damai, kok mereka macam-macam perang. Akan tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Rasulullah SAW membuat Al-Qaswa ngantuk. Oh bukan, membuat Al-Qaswa menderum. Ya Ali, gum, wake up baby. Nah, lo jangan ambil posisi PW. Ini cerita penting malah kau ngantuk. Gimana tuh bos? Dikira Rasulullah ini Al-Qaswah itu capek. Udah biarin aja, enggak usah dianu. Udah istirahat sekian lama kok masih enggak mau bangkit juga. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menahan dia ini adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Al-Qaswa ini tidak menderum dengan kemauannya sendiri, melainkan ia menderum karena zat yang dulu menderumkan pasukan bergajah ketika menyerang Makkah. Karena Allah belum menghendaki penaklukan Makkah saat itu, belum saatnya. Maka kaum muslimin dipaksa untuk ojo kesusu perang wis. Ini untuk perang wis, pokoknya mangan masker. Masker dimakan akhirnya. Angel. Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan isyarat dari Rasulullah SAW untuk menahan diri, jangan perang. Ini damai, ini misi damai, oke? Ini misi damai. Ini Budail bin Warqa ini apa ya? Ya, betul. Oke. Kemudian dilakukan beberapa usaha mediasi ya, guys. Please listen to me carefully. Ketika Rasulullah SAW sudah di Hudaybiyah ini, di posisi di Hudaybiyah ini, dilakukan beberapa usaha mediasi dari orang Quraisy supaya membuat Rasulullah SAW itu balik ke Madinah. Dikirim orang dengan berbagai macam ragamnya. Yang paling pertama kali dikirim adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Dia ketika itu dijadikan utusan untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian berusaha berdiplomasi dengan Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Kalau ini dia menakut-nakuti, wahai Muhammad, ketahuilah, tidaklah aku berangkat ke sini menemuimu kecuali orang Mekah ini sedang mempersiapkan diri untuk memerangimu. Kata Rasulullah, aku dan para sahabat-sahabatku tidak takut. Sesungguhnya kami datang ini bukan mau perang, kami mau umroh, kayak gitu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kami ini maunya umroh, bukan mau perang. Bukti-bukti bahwa beliau mau umroh itu bisa kau lihat. Ini loh, aku pakai pakaian ihram. Ini loh, kami tidak bawa senjata apa-apa kecuali pedang yang tersarung. Ini loh, hewan-hewan hadiyu kami ada di sini. Dia melakukan negosiasi. Mentok. Ini tak bacakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapapun. Kami datang untuk melakukan umroh. Rupanya orang Quraisy sudah semakin surut dan menjadi buta karena peperangan. Jika mereka menghendaki, engkau bisa membujuk mereka membukakan jalan bagiku. Jika mereka menghendaki untuk memasuki sesuatu yang biasa dimasuki manusia, mereka bisa melakukannya. Yang berarti mereka masih memiliki nyali. Sesungguhnya perang telah menghabiskan perbekalan orang Quraisy dan membahayakan mereka. Jika mau, aku bisa mensuplai kebutuhan mereka
mereka asalkan membiarkan mereka tidak menggangguku. Kalau mereka mau bergabung dengan manusia untuk masak tanah haram, silahkan. Tapi kalau mereka menginginkan perang, demi zat yang aku berada di tangannya, aku pasti akan melayani keinginan mereka sehingga kemenangan yang Allah berikan itu menjadi milikku, bukan milik mereka. Daya tawar politiknya itu loh guys ya. Di kan hadis tak baca gitu ya. Daya tawar politiknya Rasulullah SAW tuh loh. Ini orang Quraisy sudah buta, ambisi perang. Kami kesini ini mau umroh bukan mau perang, ya. Jadi kalau orang Quraisy itu masih punya nyali, ayo tak layani. Kami tahu kalian tuh kehabisan berbekalan, udah beberapa kali perang kalian tuh kalah. Dah gini aja, kalau kebutuhan kalian itu ekonomi, ya, biarkan kami umroh. Nanti pintu cegatan di Madinah ke Syam tuh tak buka, loh. Apa ndak gagah beliau ini? Daya tawar, bargaining posisinya tuh tinggi. Wis, kowe ngizinkan kami umroh 3 hari, wis. Nanti habis itu kami akan bukakan apa? Jalur portal perdagangan Mekah ke Syam, Madinah, semua pasukan kami tengah jalan akan kami off-kan. Kau ngerti kan betapa pasukanku setia dan loyal sama aku, apapun yang tak perintahkan mereka pasti lakukan, ya kan? Demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalau mereka menghalangiku masuk, tak layani mereka perang sampai kemenangan itu Allah akan jadikan menjadi milikku. Wih, ini pemimpin barusan kemarin 6 tahun yang lalu diusir, balik gagah bos. Punya daya tawar yang sebanding gitu loh. Ngerti kekuatan musuhnya. Kan orang Quraisy stres. Piye ki angel. Budail bin Warqa ini sadar posisi, dia tahu kekuatan Quraisy, dia tahu kekuatan Rasulullah, dah balik jalan buntu. Tadi ketika Budail bin Warqa itu dikirim sebagai seorang mediator, orang Quraisy itu sangat meyakini dan percaya pada kemampuan Budail bin Warqa. Begitu pulang menyampaikan apa yang dikatakan Rasulullah padanya, Budail langsung dihina orang Quraisy, orang ini dah senting. Otake wis ora tajem blas, mbiyen hebat wong saiki bahlul. Dah kirim orang lain. Dikirimlah seorang yang bernama Mikras bin Hafs. Ya. Begitu mediator kedua ini kelihatan dari kejauhan, Rasulullah langsung ngomong sama para sahabatnya, ini orang pengkhianat. Tidak usah digagas omongannya. Nah, dia mau ngomong apa aja tidak usah bawa perhitungan. Tadi ingat Rasulullah niatnya mau umroh. Jadi tujuan dari mediasi atau perjanjian yang dibikin sama Rasul itu supaya Rasulullah bisa diizinkan untuk umroh. Bukan untuk perang ya. Sekali lagi Rasulullah tidak mau perang. Sekali lagi yang diinginkan Rasulullah adalah damai. Rasulullah adalah orang yang paling paham siapa musuhnya. Rasulullah adalah orang yang paling paham dengan siapa dia berhadapan. Beliau adalah psikolog yang paling yes. Beliau adalah seorang diplomat yang paling yes. Dia tahu kepada siapa dia berbicara dan tahu cara menyikapi masing-masing personal yang bermacam-macam tipenya. Ya. Jadi ketika menyikapi Budail bin Warqa, Rasulullah SAW, ini loh aku apa adanya. Nyikapi Mikras bin Hafs, dah tidak usah dilayani, orang ini pengkhianat, kau ngomong baik dia percuma. Datang lagi orang yang lain, namanya Al-Hulais bin Alqamah. Begitu ngelihat Al-Hulais dari jauh, Rasulullah tahu, oh ini adalah orang yang sangat menghormati hal-hal yang haram. Sekarang kalian lepaskan unta hadiu kalian supaya mendekat kepada Al-Hulais bin Alqamah. Begitu Al-Hulais datang itu loh, kok dia disambut sama unta itu, unta hadiu dilus-lus. Dia adalah tipe penyayang hewan, dia adalah tipe orang yang sangat menghormati kesakralan. Begitu melihat isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW ini, Al-Hulais sudah tahu Rasulullah kesini ini bukan buat perang. Kalau perang tidak mungkin Rasulullah SAW menunjukkan onta-onta hadiahnya. Belum banyak ngomong, Al-Hulais sudah pulang. Orang muslim bukan mau perang.
Urang Quraisy sangel sing iki sing kuwi padha wae ora ketemu. Sampai ini alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir, mediator terakhir yang dengan mediator ini orang Quraisy masih mengharapkan kemenangan diplomatik sehingga orang muslim bisa diusir tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Yang diutus adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini tipe orang yang sangat intimidator dia. Bisa mengintimidasi musuhnya kalau di meja hijau. Meja perundingan namanya meja apa? Nah itulah pokoknya. Meja bundar mana? Urwah bin Mas'ud Al-Ngantui. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi si intimidator ini masuk. Rasulullah tahu. Nah, ini orang intimidator ini. Jadi beliau dalam perundingan itu beliau ditemani beberapa orang sahabat. Satu ada Abu Bakar, ada Mughirah bin Syu'bah. Ini anak muda. Ini orang agak sepuh. Jadi ketika Urwah bin Mas'ud masuk, dia duduk dengan gaya arogannya, dengan gaya sok yesnya, dengan gaya dia merasa bergainingnya dia tinggi, dia mengatakan gini, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau seluruh kaummu ini binasa? Apakah engkau melihat ada orang sebelummu yang berhasil membinasakan keluarganya?" Paham maksudnya? Apakah kau berencana untuk menghancurkan Quraisy? Dalam sejarahnya Quraisy itu belum pernah dikalahkan. Dan kalau kau mau mengalahkan musuh, kau mengalahkan keluargamu sendiri, Tomat. Itu apa lucu gitu. Mudah enggak gaya intimidasinya ini? Dia menanamkan apa negatif thinking dalam cara berpikir lawannya. Oh, dibuka ini sejarahnya orang Quraisy enggak pernah terkalahkan. Toh mau mbok kalahke wong itu saudaramu sendiri. Kalaulah bukan karena hal itu, aku tidak melihat kecuali hanya orang-orang yang akan lari meninggalkanmu. Ini ejekannya Urwah bin Mas'ud terhadap para sahabat. Kau tidak akan bisa mengalahkan Quraisy. Nanti kalau udah perang dan Quraisy menunjukkan keperkasaannya, para sahabat ini bakal lari meninggalkan kau, Mat. Kau nanti dibantai di medan perang, para sahabat lari. Maksudnya kayak gitu. Wow, ada sahabat yang marah, guys. Namanya siapa? Abu Bakar. Hisaplah olehmu kelentit lata. Tahu deh? Hisaplah kemaluan lata, kata. Muten kemaluan lata, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kau kira kami akan lari meninggalkan Rasulullah? Rasulullah tidak jawab. Rasulullah membiarkan Abu Bakar emosi. Dan Rasulullah membiarkan Abu Bakar yang jawab. Urwah bin Mas'ud ngerti ini Abu Bakar, orang dari Bani Taim yang paling lembut, paling halus, tokoh masyarakat Quraisy yang paling bijaksana. Ini orang paling lembut ngomong hisaplah olehmu kelentit lata, bayangke. Dipisui. Nek basa Jawane wis welek iki. Tak bahasa Jawa kira? Wis pokoknya wis bahasane suarune pol itu. Ini juga menunjukkan bahwa ada tradisi orang-orang Arab, ya, suami menghisap kemaluan istri atau sebaliknya. Itu hal yang jamak terjadi, makanya itu salah satu ejekan juga. Abu Bakar ngerti itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Hisaplah olehmu kelentit lata. Lata itu kan Tuhan mereka. Tuhan patung mereka kan ada yang namanya Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, di balik patung Lata itu ada seorang perempuan, mbuh setan, mbuh dukun, mbuh jin, mbuh apa, yang memang dia yang menjawab setiap omongan orang yang berbicara dengan patung itu. Wahai Lata, berikan kami petunjuk. Wah, nek malam-malam nanti ada suara jawaban. Kau ambil gantung, kau taruhkan bawah bantalmu. Kau
lakukan ritual ini selama 30 hari ya. Itu ada yang jawabi, itu perempuan yang ada di belakangnya Lata itu. Ada seorang perempuan yang ada di belakangnya Lata. Jadi ketika Rasulullah menaklukkan Mekah itu, Rasulullah memerintahkan Khalid untuk menghancurkan apa? Patung Lata. Ketika patung itu ambruk, keluar perempuan itu, dipenggal sama Khalid itu perempuan. Nah, siaplah olehmu kemaluan Lata. Kau pikir kami akan tinggalkan Rasulullah? Urwah bin Mas'ud langsung ciut, tidak bisa ini. Intimidasiku gagal. Orang lembutnya kayak Abu Bakar, atosnya kayak gitu bayangin. Itu kalau nggak karena Islam nggak bisa. Kalau nggak karena cinta kepada Rasulullah nggak bisa. Ketoknya pelendik santai ngantuan kayak Ali begitu ustadznya diganggu, kok jangan macam-macam ustadzku. Bantai kok. Jiwa Papuanya itu keluar, jiwa pemberontakannya itu keluar, langsung demo menuntut Papua merdeka. Menuntut Ustaz Ja'far merdeka. Oh jangan salah. Islam tuh kayak gitu. Kecintaan seorang pada Rasulullah itu membuat orang yang lembut, halus kayak gelepung itu bisa jadi atosnya kayak gitu. Abu Bakar loh guys. Kata Urwah bin Mas'ud, demi diriku yang ada di tangannya, seandainya tidak karena tugas ini, maka aku akan memenuhi apa yang kau inginkan. Kemudian Rasulullah, Urwah bin Mas'ud apa? Memegang jenggotnya Rasulullah. Dalam tradisi orang Arab, memegang jenggot itu dalam rangka menghormati, ikram. Jadi orang Arab senang. Tapi ini bukan anu sembarang orang ya. Bukan yang ngantuk ya, yang orang yang sepantar, sama-sama orang terhormat, anak ketemu sama ente pegang jenggotane digini-gini. Nah, itu adalah sebuah apa? Sebuah bentuk penghormatan. Urwah bin Mas'ud ingin menunjukkan sikap lain, yaitu ingin menghormati Rasulullah. Tapi begitu tangannya barusan mau nyentuh, udah dikaplok sama gagang pedangnya Mughirah bin Syu'bah. Siapa lagi ini? Urwah bin Mas'ud, ini siapa ini? Ini Mughirah bin Syu'bah. Walah, ponakanku toh. Biyen kowe gawe kasus sing nyelesaike masalahmu aku. Kowe mateni wong sing bayar diate aku. Kowe kok kurang ajar. Tapi walaupun Urwah bin Mas'ud ngomong kayak gitu, dia menjadi menyadari hal lain, bahwa orang Arab itu biasanya loyal. Orang Quraisy itu biasanya loyal. Kalau mereka pernah punya kasus, mereka dibantu sama orang lain, mereka akan tahu caranya balas budi. Tapi ini seorang anak berani kurang ajar sama dia, padahal dia tahu dia yang dulu menyelesaikan masalahnya. Berarti urusan iman ini tidak main-main. Dia bisa menghilangkan tradisi orang Arab yang suka balas budi hanya karena keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah rampung. Pokoknya Urwah bin Mas'ud dah putus asa, dia balik ke Quraisy. Dia laporan, demi Allah wahai orang Quraisy, aku sudah pernah menemui raja-raja dunia, tapi baru sekali aku menemui raja yang kayak Muhammad nih, baru sekali. Tidaklah dia wudhu kecuali para sahabatnya rebutan air wudhunya sampai hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan sisa air wudhunya. Tidaklah si Muhammad ini ngeludah kecuali ludahnya itu jatuh ke salah satu tangan atau pipi orang di antara mereka. Tidak ada aku melihat pemimpin yang dihormati sampai sebegininya. Ini kalau kita punya urusan sama mereka tidak akan selesai kita. Tak akan menang kita. Optimisme terakhir orang Quraisy dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini sudah pupus. Wis, berarti memang orang muslim tidak bisa dihalangi lajunya. Ya, kita kirim Suhail. Kita kirim Suhail bin Amr. Ada dua kejadian sebelum Suhail dikirim. Ketika kaum muslimin tidur pada malam hari, orang Quraisy mengirim penyusup sebanyak 30 atau 40 orang yang tujuannya masuk ke barisan kaum muslimin, melakukan pembunuhan tiba-tiba, kemudian mereka lari. Ya. Jadi ambush. Orang Quraisy, orang muslim lagi istirahat, ini penyusup ini masuk pelan-pelan,
targetnya nyari tokoh kemudian membunuh untuk menteror kaum muslimin. Apa yang terjadi? Allah menahan tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala membuat kaum muslimin yang berjaga pada malam hari itu bisa meringkus ke 30 atau 40-40-nya itu semua tanpa terkecuali. Bapak enggak keren? Kayak terjadi barusan ya. Apa enggak keren? Itu kalau kaum muslimin enggak solid enggak bisa itu. Satu tenda 10 orang, saling kenal satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Ketika ada satu orang masuk enggak dikenal langsung ketahuan. Tangkap nih orang luar nih. Semuanya ketangkep. Enggak bisa apa? Enggak bisa selesai urusannya. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan upaya mengirim sahabatnya, perwakilan beliau untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Bukan dari Quraisy menghalangi. Rasulullah SAW mengirimkan sahabat untuk menjelaskan maksud kedatangan beliau bahwa beliau mau umroh. Maka yang pertama kali ditunjuk untuk melaksanakan misi penting ini namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditunjuk, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini dari Bani Adi. Bani Adi itu tidak bersekutu dengan Bani Umayyah, sedangkan Quraisy sekarang itu dipimpin sama Bani Umayyah, Abu Sufyan. Kalau nanti ada apa-apa, saya dibunuh, tidak ada keluarga yang bisa bela saya. Yang paling tepat untuk urusan ini, yang paling mewakili engkau dan tidak akan disakiti Quraisy itu adalah Utsman. Karena Utsman itu dari Bani Umayyah. Pasti orang Quraisy itu akan lebih mengedepankan kesukuan mereka daripada urusan ini. Utsman pasti akan dilindungi, Utsman tidak mungkin disakiti. Kecuali mereka buta mata.